Hari ini kita menyebutnya sebagai afirmasi, tetapi leluhur kita dulu menyebutnya dengan sebutan mantra. Dengan memahami hal ini, cara pandang kamu terhadap keris pusaka akan berubah menjadi jauh lebih baik. Simak terus video ini agar kamu tahu kegunaannya buat hidupmu. Halo Sobat Keris dari Nol. Kamu pasti sering dengar istilah keris bertuah, keris berisi, atau keris sakti. Tapi pernah nggak sih kamu benar-benar penasaran apa sebenarnya tuah keris itu? Apakah benar keris bisa membawa keberuntungan, perlindungan, atau bahkan kekuatan gaib? Hari ini kita akan membongkar tuntas soal tuah keris, mulai dari makna, mitos, esoteri, sampai doa dan mantra yang dipakai para empu dan pecinta keris di Nusantara. Semuanya lengkap dengan kutipan asli dari sumber ensiklopedia keris dan tradisi Jawa. Ayo kita mulai. Apa itu tuah keris? Bicara soal keris tanpa menyentuh tuahnya itu seperti makan sayur tanpa garam. Di kalangan pecinta keris, tuah adalah daya gaib atau kekuatan yang dianggap bisa membawa manfaat bagi pemiliknya. Tuah ini dipercaya bukan cuma dari bahan besi, baja, pamor, atau bentuknya, tapi dari sesuatu yang berisi yang sulit dijelaskan secara logika. Banyak orang percaya keris bukan sekedar benda tajam, tapi juga benda pusaka yang punya energi, aura, dan daya tarik tersendiri. Ada yang bilang tuah keris bisa menambah kewibawaan, menolak bala, membawa rezeki, bahkan menjaga keselamatan pemiliknya. Tapi ada juga yang skeptis, menganggap tuah keris cuma mitos atau sugesti. Dalam dunia perkerisan, perdebatan soal tuah ini sudah ada sejak dulu, bahkan di antara para kolektor dan empu sendiri. Esoteri dan makna mistis keris. Dalam bahasa Jawa, istilah isi sering disebut sebagai esoteri. Esoteri adalah pembicaraan atau pembahasan mengenai hal-hal yang tidak tampak dan terasa oleh panca indera kita. Jadi kalau kamu dengar keris berisi, artinya keris itu diyakini punya kekuatan gaib atau energi yang tidak kasat mata. Di masyarakat, kepercayaan akan adanya tuah, daya gaib, atau kekuatan magis pada keris sudah sangat kuat. Banyak cerita rakyat, legenda, dan pengalaman pribadi yang menambah kepercayaan ini. Ada keris yang dipercaya bisa menolak santet, menambah rezeki, atau bahkan membawa keberuntungan dalam karir dan percintaan. Tuah keris dalam tradisi dan sejarah. Sejarah mencatat, sejak dulu keris memang sudah dianggap punya tuah. Di lingkungan keraton Surakarta dan Yogyakarta, banyak keris pusaka yang diyakini punya tuah luar biasa. Contohnya, keris pusaka Kanjeng Kiai Tunggul Wulung, yang konon bisa menangkal wabah penyakit di masa Sultan Hamengkubuwono II. Ada juga kisah keris pusaka yang dihadiahkan Raja Arab kepada Sultan Yogyakarta sebagai simbol kekuatan spiritual. Pandangan mengenai esoteri keris ini juga berkembang di kalangan masyarakat awam. Banyak orang percaya keris yang berisi bisa mempengaruhi nasib, kesehatan, dan keselamatan pemiliknya. Bahkan ada yang rela membayar mahal demi mendapatkan keris yang diyakini punya tuah tertentu. Doa dan mantra keris, kunci mengaktifkan tuah. Nah, ini adalah bagian paling menarik, doa dan mantra. Banyak empu dan pecinta keris percaya, tuah keris bisa diaktifkan, diperkuat, atau dijaga lewat doa dan mantra khusus. Doa ini biasanya dibaca saat proses pembuatan, penyepuhan, atau pada saat akan menggunakan keris ini untuk tujuan tertentu. Doa pada saat selamatan sebelum bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asale wesi saka irenge mripat. Asale waja saka putih mripat. Asale sepuh saka banyune mripat. Pangerane Braja ngadeg ana ing satengahing mripat. Kang mengko sedaya wesi aji.
Iya guru sejati. Dan ini adalah doa pada saat penempaan pertama. Assalamualaikum salam. Niat ingsun dadi pengulu saka kersaning Allah. Jodone wesi bumi lawan pamor akersa. Ket raket ngalairake daya suci, daya rahayu saka kersa lan panguasane Allah. La ilaha illallah. Lalu inilah doa pada saat menyepuh keris. Assalamualaikum salam. Tok pitu, sumur pitu, gumilir ilining wari. Saking kulon, saking wetan, saking ngandhap, saking inggil, saking lor, saking kidul, saking kiwa, saking tengen. Kabeh-kabeh dadi sambatan. Aweh daya urun jaya saka keparengi guru alim, raja ing ngalam pitu. Daya jaya kumpul mancing karomah saka kersaning Allah. Dari syair dan mantra ini, jelas bahwa semua puisi atau kalimat mantranya mengandung permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar keris diberi berkah, manfaat, dan kekuatan yang baik. Tuah keris, antara kepercayaan dan realita. Banyak pecinta keris percaya, tuah bukan sekedar mitos. Mereka punya pengalaman pribadi, semisal keris yang diwariskan turun-temurun bisa membawa keberuntungan, perlindungan, bahkan kesehatan. Ada juga kisah keris yang berisi, sehingga pemiliknya selalu selamat dari bahaya. Atau keris yang bisa menolak bala pada saat wabah penyakit. Namun, ada juga yang skeptis. Mereka berpendapat tuah keris hanyalah sugesti atau efek psikologis. Tapi dalam budaya Jawa, bahkan keraguan ini sudah dianggap bagian dari dinamika kepercayaan terhadap pusaka. Induksi ilmu, penurunan energi, dan daya gaib. Salah satu hal menarik dalam dunia perkerisan adalah induksi ilmu. Orang yang punya ilmu tinggi, misal seorang empu atau pendekar, diyakini bisa menurunkan energi atau tuah ke dalam keris. Proses ini biasanya dilakukan lewat ritual khusus, doa, dan laku tirakat. Di masa perang kemerdekaan, misalnya, banyak pejuang yang meminta potongan bambu kuning atau keris kecil yang diisi untuk perlindungan. Di Jawa Tengah dikenal istilah parang kemerdekaan, bambu kuning yang sudah diisi energi. Diyakini bisa membuat pemiliknya selamat dalam pertempuran. Keris dan makhluk halus, mitos, sesaji, dan tradisi. Dalam kepercayaan tradisional, banyak orang yang percaya keris bisa dihuni oleh makhluk halus atau jin. Ada yang bilang, jika keris diberi sesaji, makhluk halus itu akan betah dan menjaga keris serta pemiliknya. Tapi jika lupa diberi sesaji, makhluk halus itu bisa marah dan membawa musibah. Namun seiring perkembangan agama Islam, tradisi memberi sesaji pada keris mulai berkurang, terutama sejak abad ke-14. Kini, kebiasaan menempati keris dengan makhluk halus lebih banyak dianggap sebagai mitos, meski sebagian masyarakat masih mempraktekkannya, terutama di daerah-daerah yang kuat tradisi leluhurnya. Keris, tuah, dan tradisi penghormatan. Selain tuah dan kekuatan gaib, keris juga dihormati sebagai simbol sejarah, perjuangan, dan identitas keluarga. Banyak keluarga besar di Jawa, Madura, dan Sumatera yang mewariskan keris sebagai pusaka turun-temurun. Keris bukan hanya sekedar benda, tapi juga pengingat sejarah, perjuangan, dan identitas leluhur. Penghormatan terhadap keris biasanya dilakukan dengan cara jamasan atau ritual pencucian keris, pemberian minyak khusus, dan penyimpanan di tempat yang terhormat. Semua ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan
terhadap pusaka yang dipercaya punya tuah. 3 macam tuah keris. Dari uraian di atas, tuah keris bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tuah berkah Tuhan. Kekuatan gaib yang berasal dari doa, mantra, dan permohonan kepada Tuhan oleh empu pembuat keris. Inilah tuah yang diyakini paling utama dan benar-benar membawa manfaat. Yang nomor 2 adalah tuah ilmu dan energi. Hasil induksi atau penurunan ilmu dari empu, pendekar, atau orang sakti ke dalam keris. Biasanya dilakukan lewat ritual khusus, tirakat, dan doa. Yang ketiga ada tuah dari makhluk halus. Kepercayaan bahwa keris bisa dihuni oleh jin atau makhluk halus yang bisa membawa manfaat atau musibah, tergantung perlakuan pemiliknya. Apapun kepercayaanmu, yang jelas keris adalah pusaka yang penuh makna, sejarah, dan filosofi. Yang terpenting adalah niat baik, penghormatan, dan perawatan yang benar. Itulah rahasia tuah keris, dari mitos, esoteri, hingga doa dan mantra khusus yang asli dipakai oleh para empu Jawa. Keris bukan cuma benda, tapi cerminan sejarah, spiritualitas, dan identitas bangsa kita. Sebagai generasi muda, ayo kita pelajari, rawat, dan lestarikan keris, supaya warisan leluhur ini tetap hidup dan membanggakan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar pengalaman atau kisah keris bertuah apa yang pernah kamu dengar. Salam budaya, salam pusaka Nusantara. Selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.